Sofia membawa semangkuk sup yang ia buat sendiri. Nampak seorang dokter yang sedang memeriksa Kelvin dan Levi tampak menemaninya. Ia berjalan mendekat lalu meletakkan sup itu di atas laci di samping tempat tidur. Dia hanya demam biasa, saya akan memberikan beberapa obat, tolong minum secara rutin, ucap sang dokter yang berjalan ke arah sofa yang terdapat tas besar berwarna hitam di sana. Gadis itu duduk di samping Kelvin dan menegang keningnya. Ia tak tahu suhu badannya berapa tapi sepertinya sangat panas. Pria itu mengambil lengan Sofia dari dahinya. Aku tidak apa-apa. Suhu tubuh Anda berapa, Tuan? Tanya Sofia yang ingin tahu. 39 derajat, balas Levi yang membuat Kelvin menatap tajam padanya, sehingga itu membuat Sofia khawatir. Sungguh, berarti Anda harus banyak istirahat, ucap Sofia. Levi yang melihat itu, hanya tersenyum lalu berjalan ke arah dokter. Dok, sebaiknya kita keluar. Loh, tunggu dulu. Saya baru akan memberikan obatnya, ucap sang dokter, yang masih mencari obat di dalam tas besarnya. Saya sekalian ingin membayar, jadi lanjut saja di luar. Ujar Levi sambil melihat kedua orang itu, yang sedang berbicara cukup serius, membuat dokter yang melihatnya langsung paham. Mereka pun keluar dari kamar, dan mengobrol tentang obat dan biaya atas semua itu. Oh iya Tuan, saya baru saja membuat sup, bagaimana kalau Anda mencobanya, ucap Sofia sambil tersenyum, membuat Kelvin berusaha bangun. Gadis itu membantunya, agar dia menyender pada dipan kasur. Setelahnya Sofia memberikan sendok itu pada Kelvin, pria itu pun mencicipinya. Sofia memandang penuh harap, membuat Kelvin terdiam sambil terus memperhatikannya. Hingga, sepertinya aku akan menambah lagi. Sontak hal itu membuat Sofia bernafas lega, ia kira masakannya tidak enak, tapi sang tuan malah sengaja mengerjainya. Ah, Anda membuat saya takut saja. Pria itu tertawa kecil dan kembali memasukkan sup itu ke dalam mulutnya. Tuan. Maaf jika saya terlalu ikut campur, tapi sepertinya Anda mengalami hal buruk semalam. Apa Anda tidak mau membaginya pada saya? Tanya Sofia yang membuat Kelvin terdiam. Tetapi tidak apa-apa, saya hanya merasa khawatir saja. Lagi pula saya ini hanya pemuas nafsu, hanya budak jadi saya paham. Kelvin meletakkan sup itu kembali, lalu memegang kedua tangan Sofia. Aku akan bercerita, tapi tidak sekarang. Dan sebenarnya aku tidak terlalu peduli dengan posisi, selagi aku nyaman, maka aku akan menceritakan semuanya. Baiklah, Tuan. Kalau begitu saya permisi dulu, Anda istirahat saja. Ujar Sofia yang merasa aneh, padahal dari berharap Kelvin menyangkal dia bukanlah wanita kotor, ya dunia selalu begini. Gadis itu berjalan menjauh. Sepertinya kau lebih dari itu, Sofia. Beberapa hari berlalu, air keringat jatuh mengenai lantai. Kelvin yang sudah kembali sehat langsung berolahraga di ruangannya, sekedar menyehatkan badan dan membuang pikiran. Sekarang dia melatih otot tangannya di pull-up bar, selain angkat barbel, meninju samsak dia juga melakukan gerakan naik turun di alat itu, hingga tercipta tangan kekar miliknya, padahal dulu dia anak yang seperti tulang belulang, begitu kurus. Tuan, ucap Levi yang tiba-tiba masuk ke ruangan gymnya. Ada apa? Kenapa kau panik sekali? Tanya Kelvin yang heran, apa anak buahnya ini takut kecoa, tapi malah harimaunya saja takut pada pria itu. Nona dibawa oleh Rafael, ucap Levi yang membuat Kelvin menghentikan aktivitasnya. Apa? Katanya Nona Sofia ingin belanja tapi saat sampai gerbang, dia langsung dibawa sebuah mobil hitam. Dari nomor mobil yang penjaga taman katakan, saya yakin itu mobil milik Rafael, ucap Levi yang membuat Kelvin mengepalkan tangannya. Brengsek, pria itu tidak tahu berhadapan dengan siapa. Ucap Kelvin sambil keluar dari ruangan itu dengan wajah yang sangat marah. Sedangkan jauh dari sana, Rafael membantu Sofia membeli beberapa barang dan gadis itu tersenyum saat pria itu mengambil barang yang tidak bisa ia gapai. Terima kasih, Tuan. Tapi supermarket ini sebenarnya dekat, saya biasanya jalan, ucap Sofia yang takut kalau ketahuan. Tidak apa-apa,
Lagi pula aku tak sengaja lewat, ucap Rafael dengan senyuman yang lebar, seperti dulu. Oh ya, apa ada yang lain? Gadis itu menggeleng. Tidak ada, ayo ke kasir. Rafael mempersilahkan gadis itu untuk berjalan duluan, dan selanjutnya dia. Kala Sofia ingin membayar, Rafael sudah memberikan uangnya terlebih dulu. Membuka, Sofia menatapnya bingung. Tuan, tapi ini milik Tuan Kelvin, ucap Sofia yang seakan tak enak. Tidak apa-apa, aku belanja. Tapi Sofia, aku ingin mengajakmu sebentar. Kemana? Ke rumahku, hanya sebentar, nanti aku akan mengantarmu lagi. Aku merindukanmu, ucap Rafael, yang membuat Sofia ingat apa yang pernah pria itu katakan dulu. Tapi, Tuan Kelvin, bisakah kau tidak membahasnya dulu? Saat hanya ada kita, tanya Rafael sambil mengalungkan lengannya di pinggang ramping milik Sofia. Mereka sangat dekat, seperti ingin berciuman di mata orang-orang. Tak lama kepala gadis itu mengangguk sambil melihat ke arah lain. Semoga Kelvin tidak mencarinya. Baiklah, Tuan. Sofia dibanting ke kasur oleh Rafael, dan sebuah sambaran ciuman dari bibir mantan majikannya, membuat dia tidak paham. Gadis itu mendorong dada Rafael dengan wajah tak paham. Tuan, kita. Rafael membawa ke atas tangan itu ke atas dan menguncinya. Dia yang begitu familiar dengan sentuhan pria lembut itu, membuat dia menikmatinya dan mengalungkan tangannya ke leher pria itu. Mendapatkan hal itu, Rafael semakin gencar melancarkan aksinya, tak ada penolakan, selalu menurut apa yang dia katakan, membuat dia menemukan gadis yang langka dan dua ingin memilikinya seutuhnya, tapi ia menyesali apa yang dia perbuat dulu. Setiap kali ia mencicipi wanita lain, rasanya tak sama, walau Sofia polos tapi dia liar di ranjang. Serta dia juga sudah terbiasa dengan tubuh ini, ia harus berusaha mendapatkannya kembali, dan rasa cintanya juga benar-benar murni pada gadis ini. Setelah mendapatkannya nanti ia akan segera menikahinya. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar, yang membuat kedua orang itu menghentikan aksinya. Sofia terdiam. Apa itu Kelvin yang datang? Gawat, dia sudah keterlaluan. Apa dia akan dibunuh seperti wanita waktu itu? Tubuhnya pasti akan dicabik-cabik harimau. Rafael mengambil pistol di laci. Dia berjalan ke arah pintu, tapi saat terbuka Kelvin sudah ada di depan sambil mengacungkan senjata. Matanya menatap tajam musuh di depannya. Bajingan kau Rafael, berani sekali kau membawa Sofia. Tuan, ucap Sofia dengan penampilan yang acak-acakan, membuat Kelvin baik darah dan menghajarnya dengan tinjuan yang begitu keras. Mati kau, sialan, mati kau. Gadis itu tentu saja tak tinggal diam, dia berusaha menghentikan aksi Kelvin tapi tangan pria itu yang sedang menghajar Rafael membabi buta, membuat Sofia terdorong ke belakang hingga kepalanya terbentur ujung meja. Au, ringis gadis itu sambil memegang kepalanya. Kelvin pun sadar dan langsung menghampirinya. Kau tidak apa-apa? Tanya Kelvin sambil melihat kepala Sofia. Ternyata ada darah. Saat ia melihat ujung meja, benda itu tidak tumpul melainkan tajam. Pria itu segera mengangkat Sofia, dan meninggalkan Rafael yang penuh lebam, serta bibir yang robek.